Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda dengan NIM 22024046060. Di sini saya ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal MIT mengenai analisis dan perancangan sistem. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat karakter sistem. Karakter sistem adalah sifat atau ciri khas dari suatu sistem yang membedakan sistem tersebut dari sistem lain. Karakter ini mencakup bagaimana sistem bekerja, bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi, tujuan sistem, serta batasan dan lingkungannya. Jadi secara singkat, karakter sistem itu menggambarkan identitas dan perilaku dasar dari suatu sistem dalam menjalankan fungsinya. Kemudian jelaskan secara berurut tahapan SDLC, yaitu yang pertama perencanaan, di mana identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup sistem. Kedua, analisis, yaitu pengumpulan dan analisa kebutuhan pengguna. Tiga, perancangan, yaitu membuat desain sistem secara logis dan fisik. 4, pengembangan, yaitu proses pembuatan dan pengembangan sistem. 5, pengujian, yaitu memeriksa kesesuaian sistem terhadap kebutuhan. Keenam, implementasi sistem mulai dijalankan oleh pengguna. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau perbaikan ataupun peningkatan sistem setelah digunakan. Kemudian pengertian perencanaan adalah suatu proses awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, ruang lingkup proyek, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal kegiatan, dan risiko yang mungkin terjadi guna memastikan arah sistem jelas dan terarah. Kemudian pengertian analisa sistem. Analisa sistem adalah kegiatan mengkaji sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi kelemahan atau masalah, dan mengumpulkan kebutuhan dari pengguna untuk merancang sistem baru yang lebih baik dan efisien. Analisa sistem merupakan tahap penting dalam SDLC karena menjadi dasar dalam perancangan sistem baru agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian definisi DFD atau Data Flow Diagram. DFD atau Data Flow Diagram adalah alat pemodelan yang menggambarkan aliran data antar proses, penyimpanan data atau data source, dan entitas luar atau external entity, serta bagaimana data diproses dalam sistem secara logis dan berjenjang dari level umum ke detail. DVD tidak menggambarkan proses secara teknis atau berorientasi kode, melainkan berfokus pada logika aliran data. DVD biasanya dibuat bertingkat mulai dari DVD level 0 atau konteks hingga level yang lebih rinci. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.